Hai, kita akan ngoding lagi dan sambil santai aja. Cuman ini materinya menarik karena soal untuk kita ngerjain bikin websitenya itu bukan dari gue, tapi dari salah satu bootcamp online yang ada di Indonesia, yaitu harisenin.com. Soalnya tuh kayak challenge gitu, kalian bisa lihat di layar sini gue munculin. Kata kunci pertama landing page, yang kedua adalah berdasarkan gambar di halaman selanjutnya. Sebagai contoh aja, boleh dimodifikasi sesuai ide masing-masing. Lalu dijelaskan juga bagaimana identifikasi setiap elemen, layout, dan lain-lain yang ada pada page tersebut sebelum implementasi. Penjelasan dalam bentuk file docs, PDF untuk file implementasi berupa file HTML dan CSS katanya gitu. Oke, ada catatannya di sini. Requirement untuk kita ngerjainnya tuh harus pakai apa aja. Yang pertama, pilihan implementasinya tuh boleh menggunakan HTML dan CSS murni. Opsi kedua, kalian bisa pakai HTML plus framework Tailwind UI CSS. Aset-aset yang digunakan tidak harus sama seperti yang ada di gambar karena tugas ini adalah landing page versi sendiri. Jadi bagaimana kalau kita langsung saja mulai berimajinasi bareng-bareng guys? Kita coba out of the box dari apa yang disampaikan oleh Hari Senin. Kita langsung masuk ke videonya, tapi sebelum ini intro terlebih dahulu. Ini dia contoh slide kedua. Ya, ini contohnya untuk pengimplementasiannya kurang lebih kayak gimana. Nah, kalau kita lihat-lihat, di sini kita research dulu sedikit. Ada navigation bar dan elemen-elemennya pada di tengah. Nggak ada footer, nggak ada apa, bebas. Berarti kan kita bebas berkarya. Mau ngikutin kayak begini boleh, mau punya gambaran sendiri juga silahkan. Tapi dengan syarat tadi yaitu antara pakai HTML CSS murni atau HTML sama framework Tailwind. Yang akan gue lakukan adalah hari ini kita bisa ngoding bareng-bareng mulai ya. Nggak akan lama-lama juga ini kok, bentar, paling 10 menit, 15 menit juga kelar seharusnya. Landing page ya guys ya. Gue akan pakai opsi yang kedua yaitu HTML dan juga framework Tailwind. Kenapa bang? Karena gua ngejar waktu untuk konten gitu ya. Walaupun sebenarnya pakai HTML CSS juga bisa lebih cepet sih. Cuman kalau Tailwind mungkin kayaknya lebih menarik aja bagi kalian gitu. Kayak biasa orang-orang kan pengennya Tailwind bang. CSS murni apaan gitu. Padahal kan semua dasarnya dari CSS murni. Tapi kan udah banyak video CSS murni gue, jadi kalian bisa tonton aja sono. Kalau sekarang kita coba pakai framework Tailwind, tapi kita pakai cara licik ya. Mohon maaf Hari Senin, saya pakai cara licik terlebih dahulu. Yaitu kita akan menggunakan yang namanya Daisy UI, salah satu frameworknya lagi. Jadi framework di dalam framework. Search aja di Google Daisy UI dan akan muncul kayak beginian guys. The most popular component library for Tailwind CSS. Komponen library namanya. Untuk penginstalannya pun itu mudah. Kalau gua sebenarnya biasanya pakai Daisy UI itu dibarengin sama React.js. Tapi kan tadi tantangannya adalah pakai HTML aja, karena mungkin levelnya buat yang awalan dulu. Langsung aja caranya, kalian buka ini dan kita cek langsung ke bagian instalasinya seperti apa. How to use, klik aja. Langsung muncul kayak beginian. Nah, ini kan npm install bla bla bla. Ini kalau kita pakai kayak macam React.js kayak gitu-gitu. Tapi kalau HTML kita pakai yang CDN aja dah. Nih, pakai CDN ini aja. Ini mau kalian offlinein bisa, mau online CDN kayak gini juga bisa. Tapi kalau gue mau online aja. Dah ya, kita pakai ini dan kita akan buat langsung sekarang. Yang pertama kita bikin dulu di desktop satu buah folder, terserah kalian. Namain apa aja foldernya. Sini gue akan namain harisenin.com. Begini. Kita buka dan di sini gue akan open VS Code gue. Open VS Code, ya anggaplah kalian udah pada ngerti lah buka VS Code kayak begituan mah ya. Masa iya sih kalian mau masuk bootcamp belum mengerti cara buka VS Code? Please. Langsung setelah itu kita create satu file yang namanya index.html. Gue zoom in sedikit kayak gini. Pencet tanda seru tab. Langsung pencet tab ya. Teo, muncul kayak gini. Kasih nama aja di sininya. Tugas 1 harisenin.com. That's it. Kita implementasi Daisy UI-nya. Tinggal di copy paste aja, yang ini copy. Oke, yang ada di bagian installation di Daisy UI-nya. Terus di sini tinggal di paste. Ini mohon maaf ya kalau suaranya bocor-bocor karena gua lagi buka jendela ruang kerja gue gitu. Salah, jangan taruh ini di body ya, guys ya. Taruh ini di bagian head. Ini gua cut, masukin ke bagian head, di bawah title boleh. Kalau udah kayak gini, kita cari, karena ini komponen library, kita cari komponennya mau apa. Sangat sederhana dan ngodingnya gak akan capek-capek pak. Gua akan cari navigation bar terlebih dahulu, jadi kalian tinggal search aja di sini navbar. Ada kan muncul ya? Klik aja. Nah, muncul navbar kayak beginian. Nih, tinggal pilih aja mau yang mana, terserah kalian. Kalau gua kayaknya yang ini aja, simple. Nih ada drop downnya kayak begini. Klik yang versi HTML-nya. Klik tombol copy ini. Kalau udah muncul copied kayak gitu, bukan copied. Langsung klik VS Code-nya, paste di sini. Tapi kalau kalian lihat codingannya itu kan dia mulainya dari div. Nah, gue pengen agak sedikit
kayak semantik HTML gitu. Karena ini bagian navigation, gue akan kasih dulu nav di sini. Terus tinggal paste aja komponennya di sini. Terlalu zoom ya. Jadi kurang lebih kayak begini. Tinggal gue kasih prettier. Nah, kalau nggak rapi, kalian bisa pencet Ctrl Shift P, terus format ya, cari aja nama format dokumen width. Nah, widthnya itu kalian terpilih-pilih tuh. Mau pakai HTML lang seperti ini atau mau yang mana terserah sih. Ya kalau itu mah cuman untuk looks doang gitu. Kalau udah di save aja dulu. Nah, untuk ngerunningnya gue pakai live server seperti biasa. Yang kalau kalian udah install tuh akan ada tombol go live di sini, extension di VS Code. Pencet go live-nya, muncul, langsung tuh udah beres Pak ya. Navigation barnya udah kelar. Ini yang bisa dilakuin sama gue kalau gue ngoding diri ya, karena bantuan komponen library. Atau kadang-kadang kita bikin library-nya sendiri gitu. Tapi intinya ini udah kelar dan bagian parent bisa diklik juga. Aduh ya. Navigation bar berapa detik tadi? Cuman harusnya sih kalau bukan tutorial kayaknya 10 detik juga beres. Terus yang berikutnya di sini kita mau ngapain? Nah, kalau kita lihat ke slide-nya lagi, itu kan kotak di tengah ya. Jadi kita akan buat sebuah div untuk ngeketengahin sesuatu. Nah, kita bikin dulu nih. Ini kan kita ada di dalam nav ya untuk navigation barnya. Navnya kita bisa klik aja panah bawah ini biar dia minimize seperti itu. Di sini gua akan bikin section untuk isi kontennya. Nah, isi kontennya udah pasti di dalam div juga dan kita akan cari komponen yang sesuai. Kayaknya yang paling oke untuk di bagian tengah gua akan bikin card sesuatu di sini. Kita cari aja card. Muncul card. Klik ya, pilih terserah kalian mau yang mana, mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini, boleh. Oke, gua kayaknya yang ini aja deh, ada tombol soalnya. Kalau ini kan label ya, gua pilih yang kedua. Dan ini kalian bisa customize sendiri. Ini sintaksnya pendek, tinggal di copy aja seperti biasa kayak tadi gini. Terus tinggal masukin ke dalam section, paste, Ctrl Shift P, format dokumen, prettier, that's it. Tuh, satu section jadi. Save dulu, cek lagi ke browser, reload. Enggak usah di reload juga udah langsung otomatis. Nah, tapi bang, itu gambarnya kenapa hilang? Kita pakai placeholder gambar ya, atau pakai dari Google juga kalian bisa lah, pakai URL gambar kayak gitu untuk ngerjain tugas mah. Tapi kalau gue biasanya untuk dummy image itu pakai yang namanya placeholder, placeholder.com/ berapa size image-nya, 600 dikali 400 pixel. Kalau udah save, dummy image outnya udah save aja, cek lagi ke browser, udah ada segini. Mantap sekali. Tinggal kita ketengahin dengan cara apa? Di bagian section kita kasih kelas, tambahkan bumbu-bumbu sesuatu yang ada di dalam Tailwind CSS, karena DCUI itu adalah Tailwind CSS juga. Kasih weful, flex, justify, center, save, cek lagi, udah di tengah. Betul? Sekarang supaya kita tahu perbedaannya mana dan mana gitu antara komponen yang ada, ini kasih BG dulu aja. BG red 200 misalnya contoh. Cek lagi ke browser. Oh, dia ada di situ ternyata. Terlalu mepet dengan si DCUI navbarnya. Gue pengen dia card itu agak turun ke bawah ya. Di bagian section kalian tambahin di sini PY10 kayak gini untuk gap antara atas dan bawah komponen. Kalau kalian save, sekarang dia agak jauh ya dibandingkan dengan yang ada di atasnya. Kalau tadi kan mepet, sekarang udah ngejarak kayak gini. Widih, gokil. Belum apa-apa. Ini cardnya gue pengen ada 3 biji. Caranya gimana? Div-nya minimize dulu kayak gini. Copy, taruh ke bawah kayak gini. Minimize lagi, taruh ke bawah, paste lagi. Format bagusin. Oke. Nah, ini gue udah punya 3 div ya. 3 div di dalam satu section. 3 card kayak gitu. Save dulu, cek lagi ke browser. Udah jadi kayak begini. Cuman terlalu dempet. Caranya adalah pakein gap. Di mana gapnya? Di section. Karena section itu punya flex. Sebelahnya kita bisa declare gap 8 misalnya. Save lagi. Apakah responsif? Kita cek inspect element. Coba kecilin. Enggak responsif bang, rusak. Gampang, tenang aja, nggak usah protes. Sabar ya. Di sebelah gapnya sini atau di sebelah kirinya boleh flex wrap kayak gitu. Kalian save. Jadi ketika versi mobile dia akan turun ke bawah kayak begini. Widih, betul? Kalau versi gede dia seperti ini. Kalau versi mobile dia seperti ini. Kita masukin footer terlebih dulu atau komponen lainnya terserah kalian. Mau footer boleh, mau yang lain-lain boleh. Nah, kita coba cari-cari di sini. Ada kalau nggak salah yang bagus tuh untuk kayak bubble chat gitu. Nah, ini chat bubble. Kalian bisa pilih mau yang mana, mau yang ini, yang ini, yang ini.
Nah, gua mau pilih yang kiri kanan guys, yang ini nih yang ada mukanya. Klik aja HTML-nya, copy. Karena ini bagian yang terpisah dari konten utama kita yaitu si card. Gua bikin satu section lagi di sini. Section, tutup, tempel di sini, paste, rapihin lagi. Jadi kayak gini agak panjang memang, nggak enak. Tapi di save dulu aja, dicek dulu ke browser. Terus kalian reload lagi. Nih udah ada nih, ya nggak? Cuman terlalu pojok kiri, terlalu pojok kanan. Bagaimana untuk di tengah? Kita modif lagi. Modif di bagian mana? Di bagian sectionnya kita coba kasih container ya. Cobain dulu deh. Container. Dia udah ngaruh tuh. Yang kanan itu jadi ke kiri, tapi yang kiri nggak jadi ke kanan. Supaya dia bisa ke tengah, kita tambahin mungkin ya, gue lupa sih, MX Auto di section sini. Save. Coba lihat lagi. Nah, udah ya. Jadi dia ada di tengah sini. Nggak terlalu mepet ke kiri, nggak terlalu mepet ke kanan, karena kita kasih yang namanya MX Auto. Terus gambarnya rusak, kita kopas lagi aja yang tadi. Gambar yang kita punya tuh, ya gue masih inget sih, https placeholder.com/pixelnya berapa, 600 kali 400. Copy aja ini, masukin juga ke image yang kedua. Gini, save lagi, cek lagi browsernya. Nah, udah ada gambarnya. Kalau pengen panjang-panjang ke bawah, itu tinggal dibikin double-double aja. Misal ini kan ada dua div sebenarnya kan di dalam satu section. Ini div yang sebelah kiri chat start, ini chat end. Start untuk kiri, end untuk kanan. Oke, gua tambahin lagi yang end di sini. Kayak gini. Sama yang start di bawahnya. Jadi kayak ngeluping gitu loh ceritanya ya. Ini kan HTML. Save. Sekarang pokoknya di gua punya 4 chat dengan urutan chat start, chat end, chat start. Artinya udah kebayang ya. Kebayangnya kayak gimana? Kebayangnya berarti kiri, kanan, kanan, kiri. Kita lihat lagi. Kiri, kanan, kanan, kiri. Alright. Refresh lagi ya. Refresh lagi kan udah auto refresh. Aman ya, tinggal kita mainin backgroundnya dirapih-rapihin aja. Untuk BG red tadi kita hapus di bagian section yang awal. Ini hapus, awas. Save lagi. Di bagian body kita tambahin kelas BG base, enggak deng, BG white aja. Coba jadi biar putih aja nggak apa-apa, kayak gini. Gue lebih demen sih. Terlalu dark mode juga terlalu pusing lah kalau kebanyakan itemnya ya. Jadi putihnya tuh bagian backgroundnya aja, sisanya ya ini tergantung kalian. Mau ubah-ubah terserah, mau warna apa, tomato, crimson, seperti biasa. Tinggal dicari-cari aja. Kalau udah kayak gini, kita coba cari satu hal terakhir, yaitu si footer. Cari aja, search aja di sini footer. Klik footer, cari ya sesuai yang seperti kalian sukai. Yang mana? Kayaknya gue yang ini cocok. Boleh. Klik yang HTML-nya, copy. Nah, sebelum ngepaste di bawah section sini, itu kita masukin dulu footer, semantik elemen, semantik HTML, biar rapih aja. Paste di sini. Udah ada ternyata footernya. Sorry, udah ada dari sononya, jadi nggak perlu footer lagi kayak gini. Tadi dari si daisy-nya udah footer nih. Ya udah. Berarti kita langsung masukin aja footernya. Loh, jadi rusak gua, sorry. Ini ya kayak tadi nah, kosong ya. Masukin footer di sini. Ini mah nggak ngoding bang, copas-copas doang ya. Emang kan pakai framework. Ya kalau nggak pakai framework ya nggak usah kopas, ketik-ketik manual. Kalau pakai framework, apalagi kita pakai bantuan komponen library, kan tidak dilarang tadi untuk menggunakan komponen library. Yang mana tadi kan rulesnya atau framework Tailwind CSS. Nah ini juga kan bagian dari framework Tailwind CSS. Boleh dong. Reload lagi browsernya guys. Nah udah ada ya. Sini udah ada footer, udah ada juga komponen intinya. Tinggal kita modifikasi semua teks-teksnya menjadi sesuai seperti yang kita mau. Website ini akan gue jadikan seolah-olah ini adalah website jualan gue. Jadi orang-orang bisa ngiklan di sini produk mereka. Misalnya di sini produk keyboard, di sini produk apa. Ini adalah testimoni dari user-usernya, kayak gitu-gitu kurang lebih. Yang tadinya kayak begini menjadi kayak gitu. Gimana guys? Lumayan kan? Oke, nah secara sintaks gue akan jelaskan dan kita akan coba sesuai seperti apa yang hari Senin minta, yaitu menjelaskan setiap elemen yang menurutnya harus dijelaskan, karena ya mungkin susah atau kayak gimana, takutnya si murid-muridnya atau pesertanya pada nggak paham apa yang mereka pakai di Tailwind-nya. Contoh di sini misalkan ini kenapa the ads bisa di sebelah kiri, sign in dan get in touch itu bisa di sebelah kanan ya. Kita akan coba telusuri codingannya sedikit. Jadi ini pasti di bagian navigation bar. Di navigation bar nav ini itu kan
kita ngebungkus lagi yang di dalam div-nya tuh pakai navbar elemen kayak begini. Yang kenapa dia bisa menjadi terbagi dua kiri dan kanan itu ada di div yang sini. Di dalam div pertama itu ada kata-kata DAds, yang mana DAds ini ada di sebelah kiri dari website kita yang ini, dan satu lagi div yang flex non ini itu ada di sebelah kanan. Oke. Kenapa bisa? Karena di sini untuk yang div DAds itu mengandung flex 1. Yang mana flex 1 itu fungsinya supaya DAds ini bisa full panjang sampai seluruh komponen isinya gitu. Contoh, ini tuh DAds sebenarnya panjang ke kanan gitu guys. Tapi karena dia flex 1, artinya ketika ada elemen lain di sebelah sononya, yang mana sign in dan get in touch itu dia punya size sekian, otomatis dia akan mengisi sisanya. Nah gitu tuh, flex 1 tuh mengisi sisa dari keseluruhan apa ya ini komponen ini. Taruhlah komponen ini 100%, terus dipakailah ini cuman 10% ya sama sign in dan get in touch, sisanya kan 90%. Nah kita nggak perlu ngetikin 90% width gitu, karena di sini kita pakai yang namanya flex 1 yang akan mengisi sisa dari lebar yang ada di elemen tersebut. Itu penjelasan untuk di bagian navbar, semoga cukup jelas ya. Terus untuk di bagian card, di sini sebenarnya nggak ada yang spesial, cuman kalau ditanyain kenapa itu tombolnya pada di kanan, nah balik lagi kiri dan kanan, karena ini berbeda dengan navigation bar. Kita cek langsung ke codingan yang lihat sekarang. Lihat sekarang itu ada di bagian sini ya. Kalau kalian perhatikan, lihat sekarang ini sebuah button atau tombol yang mana dibungkus oleh div. Divnya itu memiliki satu CSS yang cukup unik di sini, yaitu justify n, yang artinya div ini mengandung atau di dalam kandungan atau di dalam sebuah flex guys ya. Makanya di sini ada kata-kata justify n. Jadi flex itu ada justify start yang artinya dia akan di sebelah kiri, justify center yang artinya dia akan di tengah, justify n artinya dia akan di kanan. Kalau kita praktekkan yang terakhir ini, kita akan ganti jadi justify start seperti ini. Kalau kalian save, maka yang terakhir lihat sekarangnya akan ada di sebelah kiri karena dia ada start kayak gini. Cek lagi. Nih, dia ada di sebelah kiri. Terus yang kedua misalkan mau di tengah kayak gimana? Berarti justify apa tadi? Center. Save lagi, dia ada di tengah. Kayak gitu untuk permainan button yang ada di dalam sebuah card. Kenapa dia bisa kanan, kenapa dia bisa kiri, kenapa dia bisa tengah. Nah untuk bubble chat sebenarnya nggak ada yang spesial dan nggak ada yang harus dijelaskan juga, karena ya standar ini dari komponen library. Kiri kanannya kurang lebih kayak tadi juga sama gitu. Kenapa dia bisa kiri? Karena dia kita cek dulu ya. Nah ini nih, chat start lagi nih kayak flex gitu bawaan dari sononya, artinya dia di kiri. Terus yang satu lagi chat end, artinya dia ada di kanan. Kalau ini gua ubah yang kedua jadi chat start, otomatis tuh dia pindah langsung ke kiri ya gak, gitu kurang lebih ya guys ya. Nah untuk footer ya sebenarnya nggak ada yang bisa dijelaskan karena standar aja guys. Nah kurang lebih penjelasan elemennya seperti itu, sesederhana itu aja karena kita pakai komponen library. Tapi kalau kalian di bootcampnya langsung nanti itu harus dijelaskan secara detail dan menyeluruh apa yang udah kalian coding. Tapi highlightnya kurang lebih kalian akan jelasin kayak gua tadi ngejelasin ke kalian. Dan buat kalian yang mau gabung ke hari Senin, linknya ada di deskripsi, silahkan diklik aja. Gue juga punya kode kuponnya kalau mau pakai kode kupon gue buat dapat diskon 30% pakai kode Afrizal 30. Dan udah lumayan banyak subscriber gue yang masuk ke harisenin.com online bootcamp untuk jadi web developer, karena di situ dimulai banget dari nol. Dan kalau kalian bingung bisa langsung tanya ke gue juga atau ke mentor-mentornya langsung, karena mereka juga baik-baik. Kedepannya gue akan minta materi lagi ke harisenin.com, materi yang bener-bener udah levelnya lebih dari ini gitu, bukan cuma sekedar ngerjain landing page, tapi beberapa hal yang berkaitan dengan logic. Kalau kalian pengen request boleh di kolom komentar guys ya, request ke hari Seninnya, tapi lewat gue aja gitu di kolom ini aja. Bang, tanyain ke hari Senin materi apa, terserah kalian komen aja. Bang, kayaknya seru topik materi yang bla bla bla. Nah, kayak gitu. Atau kalian cek dulu ke URL yang ada di deskripsi atau link yang di deskripsi untuk ngecek materi atau silabus yang dimiliki sama harisenin.com. Kalian lihat di situ ada materi apa, terus kalau kalian merasa tertarik dengan materi itu tanpa harus kalian masuk dulu ke harisenin.com, kalian request aja di kolom komentar, "Bang, gue pengen coba dong spill materi yang ini di harisenin.com, mintain dong terus lu bahas." Kayak gitu bisa. Jadi kurang lebih kayak gitu aja. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Ini bagian dari promosi dan juga sekaligus edukasi. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada sedikit gorengan-gorengan tertentu, tapi seharusnya sih nggak masalah lah ya. Ini mah buat informasi aja gitu, bahwa di bootcamp tuh ternyata ada soal-soal yang kayak gituan. Dikiranya logik semua, tapi gua harap sih kedepannya kita bisa cari soal yang lebih berlogika lagi. Guys ya, entah itu framework, entah itu backend atau apa gitu. Oke? Request aja di kolom komentar harisenin.com. Bye bye.